Oke, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Oke, perkenalkan saya perawat Amel, perawat yang akan menemani dan membantu Mbak selama di rumah sakit. Benar dengan Arista? Iya, benar. Boleh sebutkan nama lengkap dan tanggal lahir? Nama lengkap saya Rista Ayu, tanggal lahir 21 Desember 2007. Oke. Arista sukanya dipanggil apa? Ayu. Oke, Ayu. Eh, Gimana perasaannya hari ini, Ayu? Perasaannya tuh merasa bahwa aku tuh tidak berguna. Oke, Ayu merasa tidak berguna. Jadi saya di sini berniat untuk mengobrol lebih lanjut tentang mengapa Ayu merasa tidak berguna. Selama 30 menit, tidak apa atau mau kurang dari 30 menit? Boleh, tidak apa-apa. Nah, tempatnya mau di sini atau mau kita keluar? Sini aja, udah duduk kan. Nah, duduk ya, di sini aja. Nah, jadi tadi kan Ayu merasa tidak berguna. Nah, apa yang membuat Ayu merasa tidak berguna? Aku merasa kalau semua orang itu tuh nggak suka lihat aku. Aku merasa aku tuh nggak ada harga dirinya lagi, nggak ada harga diri, nggak. Oke. Ayu tahu kenapa Ayu masuk rumah sakit? Tahu Kenapa Ayu masuk ke sini? karena aku sering mencoba melakukan bunuh diri, ngesek tangan, jadi aku sering dimarahin, terus aku dibilang bakal dibawa ke rumah sakit. Oke. Tadi saya dengar Ayu juga melakukan hal tersebut karena dibully. Siapa yang membuli Arista? Teman kakak kelas, teman satu kelas, teman luar kelas, satu sekolah. Tadi kan Ayu mencoba untuk menyakiti diri Ayu kan. Hal apa yang membuat Ayu melakukan itu? Trigger apa gitu? Aku tuh sering merasa kalau misalnya semua orang tuh kan gak suka sama aku karena lihat aku yang jelek, terus fisik aku hitam, aku pesek, kayaknya semua orang tuh kayak jijik gitu sama aku. Jadi aku ngerasa kalau misalnya aku mati, kayaknya semua orang tuh bakal tenang gitu, kayaknya mati tuh solusinya gitu. Oh, jadi menurut Ayu itu adalah upaya yang sudah dilakukan supaya tidak dibully. Sudah berapa lama? Kalau bully tuh aku dari SD sudah dibully, cuman aku ngerasa kalau aku makin nggak berharga itu tuh udah 3 bulan atau bulan-bulan yang lalu. Tapi aku pengen ngelakuin kayak aku udah nggak bisa lagi di dunia ini kayak 1 bulan yang lalu. Oke. Tadi kan Ayu bilang bahwa Ayu dibully karena penampilan fisik. Kalau menurut Ayu sendiri, Ayu percaya diri dengan penampilan fisik Ayu atau enggak? Enggak. Lalu Ayu kan berperan sebagai pelajar di sekolah. Nah, apakah Ayu merasa sebagai pelajar, Ayu ini pelajar yang seperti apa? Yang pelajar yang pendiam, nggak mau bersosialisasi. Mungkin karena aku merasa kalau fisik aku jadi sorotan. Kalau misalnya aku berkomunikasi sama temen aku tuh selalu kayak membandingkan fisik aku dengan fisik dia gitu. Jadi aku tuh jadi males bersosialisasi. Jadi kalau untuk belajar aku kadang saya menyendiri, kadang kalau ada yang nggak aku ngerti ya udah aku nggak aku ngertiin gitu. Oke, bagaimana menurut Ayu masa depan Ayu akan seperti apa? Gak tahu, aku nggak mikir masa depan aku gimana. Kayaknya sebelum masa depan aku udah nggak ada mungkin. Oke, kan Ayu dibully ini, Ayu udah pernah cerita sama orang lain seperti orang tua, guru atau teman? Enggak, aku nggak berani soalnya kalau aku cerita aku pernah diancam sama yang ngebully kalau aku
cerita ke sana ke sini, aku bakal dilakuin tindakan yang lebih parah dari yang sebelumnya. Jadi aku nggak berani. Karena dibully ini, Ayu merasa marah ke pembuli tersebut atau marah ke diri sendiri atau ke orang tua atau orang lain? Awalnya aku tuh marah ke orang tua tentunya, karena kan yang bikin aku orang tua. Aku nyalain kenapa orang tua aku nggak ngerawat aku sampai aku cantik. Tapi selanjutnya juga aku juga marah sama pembuli, kenapa dia harus ngebully aku. Tapi wajar dia ngebully aku karena aku jelek gitu. Jadi aku tuh marah juga ke diri aku sendiri kalau aku tuh memang jelek, pantas dibully gitu. Oke. Di teman sekelas Ayu ada yang ngebantu Ayu nggak, kayak teman dekat itu? Ada teman-teman satu bangku aku ada yang ngebantu, tapi kalau dia ngebantu aku jadinya dia ikut kena bully. Jadi aku suka bilang nggak usah bantu aku, biarin aku aja yang dibully, dia aja nggak usah. Ayu sebelumnya udah pernah doa atau beribadah karena masalah ini? Belum, aku nggak Enggak beribadah. Tapi Islam ya? bisa. Pernah sebelumnya jadi waktu Ayu menyayat pergelangan tangan, orang tua langsung dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke yang lain, ke dukun atau Enggak, waktu aku ketahuan kalau aku diam-diam suka menyayat tangan, itu orang tuaku kayak kasih dulu masukan, kasih saran. Cuman gimana kalau misalnya kalau nggak kayak gitu, aku tuh diem dikit langsung kepikiran, langsung ngerasa nggak ada hidup. Jadi aku seset aja, kan sakit. Nah dari rasa sakit itu tuh kayak ngungkapin perasaan aku gitu. Jadi aku tuh meskipun dia omongin gitu, aku tetap aja nyayat. Mungkin kalau udah selesai, udah orang tua aku udah capek, jadi makanya aku dibawa ke sini kali, karena aku nggak pernah dengerin. Oke, baik. Jadi pertanyaan selanjutnya ini tentang kebiasaan Ayu ya. Sebelumnya Ayu ada alergi? Nggak ada. Adakah sanak keluarga yang punya penyakit mental, ODGJ atau melakukan hal yang sama seperti Ayu lakukan? Nggak ada. Oke, kalau biasanya Ayu kalau di rumah mandinya dibantu mandiri atau dimandiin sama orang tua? Kalau dulu itu mandiri, cuma semenjak kayak 3 bulan akhir-akhir ini karena aku males mandi, aku di kamar terus, nggak mau mandi, jadi dibantuin sama Oke, mama. dibantuin. Untuk berpakaian dibantuin juga? Iya, dibantuin karena aku males. Kalau misalnya mau ke WC untuk BAK atau BAB juga dibantu ataukah sudah mandiri? Kadang aku ngeluh sih, aku mau kencing, aku mau ngising, terus nanti diantarin ke WC itu dibantuin kayak. Oke. Oh, tadi berjalan aja ya. Di rumah yang berbelanja siapa? Ayu sendiri atau Bukan, mama. memasak? Mama. Juga? Mama. Untuk nyapu, ngepel, Mama. Ayu tidak membantu ya? Enggak. Oke. Kalau misalnya kalian mandinya dibantu, mandinya sehari berapa kali? 1 kali pagi. 1 kali pagi. Terus gosok giginya waktu mandi aja itu sehari? Iya. Sekali. Terus Keramas seminggu mungkin 2 kali. seminggu 2 kali. Potong kuku? Tergantung, kadang seminggu sekali. Kalau di rumah sakit ini kan Ayu udah 3 hari di rumah sakit. Kalau di rumah sakit ini mandinya berapa kali dalam sehari? 2 pagi sama sore. Oke. Untuk gosok gigi 2 2 kali juga. Keramas 2 untuk potong kuku 2. 2 kali seminggu ya. Iya. Ayu sebelumnya pernah liburan atau rekreasi kemana gitu? Enggak pernah.
sering beraktivitas fisik atau berolahraga gitu? Enggak. Kalau dalam kesehariannya Ayu sering beraktivitas fisik nggak, kayak bantuin ibu nyapu dan lain sebagainya? Enggak. Oke, kalau tidur ya, kalau sebelum di rumah sakit Ayu biasanya siang tidur nggak? Enggak. Ayu nggak tidur. Oke, kalau malam tidurnya jam berapa? Dari Kalau jam berapa? malam itu di rumah sakit tidurnya jam 12.4. Sampai bangunnya jam 4. Lalu kalau di rumah sakit sendiri tidurnya jam berapa? Jam siang tidur nggak kalau di rumah sakit? Tidur Tidur dari jam berapa? jam 2 sampai jam 3. Kalau malamnya tidur dari jam 10. jam 10 bangunnya jam berapa Ayu? 3. Jam 3. Waktu di rumah sakit ini ada gangguan tidur nggak? Kayak mimpi buruk atau sering terbangun atau susah tidur? Kadang sering bangun sih, terus mimpi buruk tuh ada sesekali. Soalnya kadang aku tuh mimpi kalau misalnya si kakak itu tuh datang nemuin aku ke rumah sakit. Jadi aku kadang bangun gitu. Oke. Ayu ada rasa pusing seperti dunia ini berputar-putar itu nggak? Enggak. Terus tadi kan menyayat pergelangan tangan, masih nyeri kah? Masih terasa nyeri? Masih. Di pergelangan tangan kanan atau kiri? Kiri. Jadi dari 0 sampai 10, 1 sampai 10 nyeri yang Ayu rasakan di angka berapa? Maksudnya gimana? 0 itu apa? Kalau 0 sampai 4 itu ringan, 5 sampai 8 itu sedang, 9 sampai 10 itu nyerinya sangat nyeri berat. Mungkin 4 kayaknya. 4 ya, nyeri ringan. Biasanya itu pergelangan tangannya terasa lebih sakit kalau digunakan untuk apa? Lagi bergerak atau? Kalau lagi bergerak, terus kalau habis kena air, kalau kesenggol. Untuk terakhir mens kapan ya Ayu? Bulan kemarin. Ada masalah menstruasi tidak? Masalah menstruasi ada, udah lewat. Ada tidak keteraturannya? Oke. Ayu biasanya melakukan pemeriksaan payudara sendiri tidak? Mau mandi itu. Ayu ada masalah tentang biaya perawatan di rumah sakit ini? Nggak tahu, kayaknya nggak ada. Ayu merasa ketika di rumah sakit ini ada perubahan lebih baik atau lebih buruk atau tetap seperti biasa? Sejauh ini lebih baik sih, soalnya aku nggak ketemu lagi sama yang gangguin aku. Apakah Ayu menerima bahwa Ayu dibully atau merasa jenuh karena dibully ini? Iya tentu, pasti. Oke, mungkin itu saja perbincangan kita sampai untuk hari ini. Bagaimana perasaan Ayu setelah berbincang-bincang ini? Perasaannya senang bisa cerita sama perawat, terus lebih lega sedikit. Udah sih, itu doang. Oke, baik. Besok kita akan ketemu lagi untuk berbincang-bincang. Bincang lagi ya. Kira-kira Ayu mau lanjut kapan ya? Besok bisa? Besok bisa. Mau jam berapa? Jam Habis 10, jam 9, jam 10 mungkin. Oke, jam
Oke, jadi besok kita akan berbicara tentang karena sudah selesai, saya pamit undur diri. Ayu boleh melanjutkan aktivitas dan istirahat. Saya pamit undur diri. Selamat pagi. Oke.